Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almadi Firdaus. Saya dari kelas 3 angkatan 2022 NIM 23203. Saya akan memulai praktikum menggambar teknik 2D menggunakan software AutoCAD 2021. Pertama-tama, kita akan klik DS, lalu meng-enter dan men-select all antara bagian-bagian semuanya. Setelah itu kita masuk ke rectangle dengan dimensi 120,60. Berdiameter 120,60. Setelah itu kita merapikan bentar ya. Lalu kita buat circle yang berdimensi 60, sorry, 30 di tengah. Lalu langsung setelah itu, setelah itu kita masuk ke line membuat ini sekitar 45, berdimensi 45 garis panjangnya, lalu 15. Setelah itu dengan yang sama 45, lalu 15. Sorry. Kita buat 15. Waalaikumsalam. Setelah itu kita buat lagi line garis panjang sekitar 20, lalu 40 garis ke atas, lalu ke samping 40, lalu ke bawah 40. Oke, seperti ini. Setelah itu kita membuat circle kecil di bagian ujung-ujung seperti ini, berdimensi 6, disamain semua. Nah, setelah seperti ini kita mentrim bagian-bagian tersebut untuk mendapatkan hasil gambar acuan yang ada di gambar berikut, yang ada di contoh video tersebut. Kita menghapus-hapusnya. Oke, dan ini hasil gambar 2D dari AutoCAD, software AutoCAD 2021. Masuk kita ke gambar 3D. Kita menggambar 3D dengan gambar acuan yang ada pada video tersebut, laporan praktikum video dari Mbak Indah. Pertama-tama kita klik DS lagi, sesuai dengan slide tersebut. Sorry. DS, sorry ya guys. DS. Lalu kita men-select all seperti tadi. Lalu kita masuk ke rectangle yang berdimensi 100,25. Nah, seperti ini. Kita zoom, lalu kita rapiin sebentar. Tuh, seperti ini.
Setelah itu kita membuat line, ini kita line biar untuk membuat persegi panjangnya itu atau mengatur titik garisnya itu 12,5. Kita klik enter aja. Bentar. Jadi dia udah pas ya guys, ukuran panjangnya 12,5. Lalu kita membuat circle, ukuran circle itu berdimensi 12,5. Sama juga dengan di sisi sebelah kanan. 12,5. Setelah itu kita membuat lingkaran kecil. Kita membuat lingkaran kecil itu berdimensi 7. Sama dengan sisi kanan. Setelah itu kita masuk ke line membuat garis panjang ke sisi kanan itu berdimensi 30. Lalu tambah 15. Lalu kita naikkan ke atas sekitaran 12,5, ke bawah 12,5 juga. Setelah itu kita buat lagi di titik 30, 30. Lalu kita naikin ke atas 12,5 dengan 12,5 ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, setelah seperti ini kita mengtrim bagian-bagian yang ingin kita gambar 3D. Oke, sorry titik ini juga sudah nggak bisa terhapus bagian-bagian tidak penyesuaian, bagian-bagian yang berlebih ya guys, atau bagian-bagian yang berlebih juga kalian harus untuk menyamakan sesuaikan gambar acuan atau video yang telah kita contoh. Oke, selanjutnya kita membuat gambar 3D menggunakan press pull. Kita masuk ke top pertama-tama, kita klik top, lalu kita ke isometrik. Nah, dan hasilnya seperti ini nanti. Lalu kita, sebentar, lalu kita klik press pull agar bisa menarik ke atas. Sorry, press pull. Kita klik press pull, lalu kita naikin ke atas yang berdiameter, yang berdiameter 40, sorry, 20. Lalu kita tarik yang bagian sini itu berdiameter 50 dan sebelah sini kita tarik berdiameter 15. Oke. Nah, hasilnya seperti sini. Sebenarnya ini sudah jadi untuk kita membuat ke konseptual dari itu dari salah. Nah, seperti ini. Kita masuk ke 2D frame. 2D frame itu kita klik aja lalu kita masuk ke konseptual dan hasilnya seperti ini. Tuh. Oke, sekian ini dari hasil gambar 3D menggunakan software AutoCAD 2021. Lanjut kita ke pengenalan tools AutoCAD menggunakan software AutoCAD 2021. Nah, di sini ada line. Line ini membuat garis panjang. Ini membuat garis panjang. Tuh. Kalau kalian mau buat peta, mau buat apa itu bisa dari line. Nah, ini ada polyline. Ini polyline ini membuat suatu yang berbelok-belok, bengkok-bengkok seperti kayak gini nih. Nih, nih. Kayak gitu. Nah, ini ada circle. Ini circle membuat lingkaran kecil, lingkaran besar, dan berbagai macam. Ada arch. Ini arch membuat lingkaran kayak, nah, ini kayak seperti ini. Atau membuat 360 derajat sekian, sekian, sekian. Di sini ada rectangle, membuat persegi panjang, seperti tadi. Oke, ini ada center, ini seperti tadi juga tuh dia membuat lingkaran tapi lingkaran seperti jahat. Terus ada hatch ini membuat kotak tuh. Oke, lanjut kita masuk ke tadi karena itu
habis waktunya, kita masuk ke home, lalu kita klik DS, kita klik DS dulu bagian-bagian tersebut, bagian-bagian tersebut. Sorry, sorry. DS, tabs, DS, nih, DS setting. Nah, ini kegunaan dari bentuk-bentuk tersebut ini atau select all ini sebenarnya ini membuat kita tahu bagian-bagian titik di mana kita mau meline atau membuat persegi panjang. Jadi kita tahu. Contoh, kita clear all semua bagian-bagian tersebut. Kita clear all. Nah, kita mau buat persegi panjang nih. Kita mau buat persegi panjang sekian meter. Meter. Lalu kita mau buat line, kita nggak tahu nih titiknya di mana tuh. Nah, ini kan kalau misalnya kalau kita ini udah kita select all. Nah, coba kalau nggak kita select all. Coba kalau nggak kita select all. Oke, entar. DS lagi, DS setting. Nah, ini kan kita masih select all. Coba kita clear all semua bagian-bagian tersebut. Kita clear all lalu kita oke. Nah, kita mau buat nih, mau cara tahu. Nah, seperti ini. Kan kita tidak tahu jadinya. Kalau misalnya nggak kita masuk ke DS setting, tuh kita nggak tahu titiknya mana. Tapi kalau kita menggunakan DS setting, kita menggunakan DS setting, sorry, kita select all semua, kita oke kan. Lalu kita mau buat garis nih berapa koma dimensinya. Nah, kita bisa lihat titiknya. Tuh, kita bisa lihat tuh. Kita jadi tahu berapa jarak-jarak tersebut. Lanjut kita ke ini. Ini itu untuk membuat ini tuh move untuk memindahkan suatu objek. Tuh, memindahkan suatu objek yang tidak penting. Nah, ini ada copy untuk mengcopy suatu dimensi atau suatu gambar. Ini untuk stretch, ini untuk rotasi, ini untuk rotasi objek. Kalian mau musing-musingkan sebelah mana. Lalu ada cermin, lalu ada scale, lalu ada trim. Ini trim untuk menghapus contoh seperti ini yang hmm. Lalu ada rectangular array ini untuk display object copies, terus ini ada erase ini untuk menghapus sebuah gambar, ini ada explode, lalu ini ada offset, ini ada text, ada dimensi, ada linear, ada ladder, ada table, ada layer properties dan berbagai macamnya. Lalu masuk ke insert. Nah, kalau mau kita menggambar insert ini untuk bisa PDF import. Ini ada untuk PDF import. PDF import terus ada attach. Nah, attach ini kita untuk membuat atau memasukkan sebuah gambar ke dalam AutoCAD. Contoh, sebenarnya contoh. Pokoknya memasukkan gambar ke dalam AutoCAD. Gambar ataupun itu kalian mau buat peta, mau buat apa tuh kalian tinggal masuk dari attach, lalu kalian copy berbagai macam lainnya. Lalu kalian enter. Tuh ada banyak file, ada upload to source. Ini untuk mengupload sebuah eh, jurnal-jurnal atau berbagai macam lainnya. Ada notes, ini untuk apanya, ada pneumatic. Nah, tadi saya kelupaan, ini ada membuat garis tuh. Terus kalau kalian mau pincet ini, tuh ada warna. Nih, kalian mau pincet warna apa? Ada warna. Oke, ini ada add-ins, ada output, ada manage, ada view. Ini untuk membuat biar pas tetap tata letaknya di mana. Ini cell horizontal, ada vertical, ada express tool, ada features app, collaboration, ada collaborate, add-ins, ada feature apps, express tools, terus ada dan berbagai macam lainnya. Jadi